Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, salve, salvete, dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini saya mau membacakan rentigraf saya, renungan 3 paragraf saya untuk tanggal 25 Januari. Dan judulnya kali ini adalah campur-campur sedikit dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris, pengampunan dan the significant others. Namanya rentigraf, renungan 3 paragraf, jadi ada 3 paragraf. Saya membaca 3 paragraf itu. Paragraf 1, dalam bagian sebelumnya saya sudah berbicara tentang hal memberi pengampunan. Dalam bagian ini saya mau berbicara tentang hal menerima pengampunan. Dalam yang kemudian saya yang menerima pengampunan. Dalam hal yang terdahulu, saya yang memberi pengampunan. Kedua hal ini ternyata membutuhkan keadaan psikologis yang berlainan untuk dapat melewatinya dengan baik. Sebab kedua hal itu membutuhkan perjuangan. Itu niscaya karena pengampunan selalu ada dua sisi, yaitu memberi dan menerima pengampunan. Walau pada permukaan tampaknya memberi pengampunan itu terasa lebih berat, tetapi ternyata kita tidak mampu memberikan pengampunan kepada sesama justru karena kita tidak sepenuhnya bisa menerima pengampunan itu. Hanya dalam keadaan sebagai orang yang mampu menerima pengampunan sajalah kita bisa menemukan kebebasan batiniah dan juga kekuatan untuk memberikan pengampunan. Jadi ada hubungan timbal balik yang sangat erat antara kemampuan memberi dan menerima pengampunan. Jika kita pernah mengalami pengampunan di mana kita diampuni, maka kita pun bisa memberi pengampunan. Sekali lagi, memang tidak mudah menerima pengampunan. Orang hanya bisa memberi pengampunan jika sudah pernah mendapatkan pengampunan. Tetapi mengapa hal itu tidak mudah? Mungkin hal itu terkait dengan fakta yang terselubung dalam ucapan sebagai berikut. Sangatlah sulit untuk berkata, tanpa pengampunan darimu saya masih terkungkung, terbelenggu oleh apa yang sudah pernah terjadi di antara kita. Hanya engkau yang bisa membebaskan diriku dari belenggu itu. Alinea kedua, kemampuan untuk mengakui dan mengucapkan hal itu menuntut dua hal sekaligus. Pertama, ia tidak hanya menuntut sebuah pengakuan bahwa kita telah menyakiti dan mungkin juga melukai, membunuh karakter seseorang. Kedua, ia juga menuntut sikap kerendah hatian untuk mengakui bahwa kita tergantung pada orang lain di sekitar kita. Tanpa pengalaman pengampunan, kita juga tidak bisa mengampuni. Tuhan sudah mengampuni kita, maka demi hidup komunitas, marilah kita saling mengampuni. Kita tidak bisa hidup sendirian. No man is an island, kata Robinson Crusoe. Kita selalu berada bersama orang lain dalam komunitas. Kita selalu ada dalam jejaring relasi. Dan di sekitar kita sudah ada dan masih ada dan akan selalu ada apa yang oleh George Herbert Mead disebut the significant others, sang lian yang sangat penting. Bahkan seluruh hidup dan eksistensi kita ditentukan atau ditopang oleh the significant others itu. Ensiklik pertama Paus Fransiskus 2013, Lumen Fidei, khususnya nomor 38, juga berbicara tentang the significant others itu, bahwa dalam hidup kita berperan banyak lian yang penting. Beginilah rumusan Lumen Fidei. Manusia selalu hidup dalam relasi. Kita berasal dari sesama, kita dimiliki oleh sesama, dan hidup kita diperkaya dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sifat relasional eksistensi kita
tidak hanya terkait dengan fakta jasmani kita. Selanjutnya, Lumen Fidei mengatakan bahkan pengetahuan kita dan kesadaran diri kita pun bersifat relasional. Terkait dengan ini, Lumen Fidei menyebut 4 fakta sebagai bukti relasionalitas eksistensi kita, yaitu orang tua, bahasa, hal pengenalan diri, dan iman. Alinea ketiga, paragraf ketiga, ketika pertama kali saya membaca istilah The Significant Others itu dari antropolog Amerika Serikat tadi, saya teringat akan surat kepada orang Ibrani, khususnya yang mengisahkan tentang barisan panjang kesaksian orang beriman unggul sepanjang perjanjian lama yang telah menjadi leluhur kita dalam iman. Dalam Ibrani bab 11, pengarang surat itu mendaftarkan nama para saksi iman dalam perjanjian lama. Di atas pundak rasa iman orang-orang itulah kita saat ini berdiri, sehingga bisa melihat kembali panorama kesaksian yang begitu agung dan indah. Jika kini kita terbiasa berbicara tentang Abraham sebagai bapa kaum beriman, penulis surat Ibrani merentang lebih jauh ke masa silam, jauh sebelum Abraham, yaitu sampai ke awal mula, kepada misteri penciptaan. Walau dalam konteks itu, ia hanya menyebut nama Habel dalam ayat 4, bab 1 ayat 4. Oke, teruskan. Sesudah itu ada Henokh. Jadi sesudah menyebut Abel, ada Henokh, lalu ada Nuh. Baru sesudah Nuh muncul Abraham. Secara puitis berirama, si penulis surat Ibrani itu memainkan varian bunyi antara karena iman dan dalam iman, sambil menyebut nama-nama para raksasa itu. Dan untuk menutup renungan ini, saya hanya mau mengatakan bahwa hanya ketika kita bisa dengan rendah hati menerima pengampunan, barulah kita bisa juga memberikannya dengan jiwa besar. Demikian, terima kasih, semoga berguna. Salve, salvete, Dominus vobiscum.